wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari satu topik yang berjudul sifat volumetrik fluida murni. Di dalam proses termodinamika, kita seringkali harus menghitung berapa besarnya panas atau kerja dalam suatu proses. Maka kita membutuhkan alat untuk menghitungnya. Nah, kita tidak bisa menghitung secara langsung besarnya panas atau kerja itu. Nah, dia terkait dengan besaran atau properties, misalkan delta H atau entalpi atau energi dalam ya, atau delta U. Nah, untuk menghitung delta H, delta U, juga nanti ada delta S misalkan, perubahan entropi ya, itu kita membutuhkan besaran-besaran yang terukur. Besaran yang terukur itu ada tekanan, ada temperatur atau suhu, dan juga volume. Nah, untuk itulah kita perlu menyatakan hubungan atau persamaan-persamaan itu dibutuhkan ya. Hubungan antara PVT dengan jumlah mol, dan itu adalah kita dapatkan dalam persamaan keadaan atau equation of state. Nah, dalam bab ini kita akan mempelajari persamaan keadaan atau equation of state ini. Dan yang paling awal kita pelajari adalah persamaan keadaan untuk gas ideal. Setelah itu kita nanti belajar tentang persamaan keadaan untuk gas non ideal. Nah, kita ingat ada kaidah fase Gibbs yang menyatakan bahwa pada kesetimbangan fase dan tidak ada reaksi kimia, maka berlaku hubungan F sama dengan 2 dikurangi P ditambah N, di mana F itu adalah degree of freedom atau derajat kebebasan, dan P adalah jumlah fase, dan N adalah jumlah komponen. Nah, fase itu apa? Fase adalah suatu materi yang homogen. Kalau digambarkan dalam satu kurva kesetimbangan fase, maka dia pada daerah yang homogen. Daerah yang homogen itu adalah satu fase. Nah, misalkan dengan persamaan ini ya, F sama dengan 2 dikurangi P tambah N ini ya, kita akan coba terapkan. Nah, yang dimaksud dengan degree of freedom itu apa? Atau derajat kebebasan. Derajat kebebasan adalah jumlah besaran intensif yang dapat kita tentukan besarnya, sehingga keadaan itu tertentu. Nah, sebagai contoh, air ya. Contoh A ini, air dalam keadaan cair setimbang dengan uapnya. Berarti dalam sistem itu ada air, lalu ada uap. Berarti ada 2 fase. Maka P-nya sama dengan 2, P-nya sama dengan 2, dan N-nya hanya air ya, H2O, berarti satu komponen 1. 2 dikurangi 2 tambah 1 sama dengan 1. Nah, derajat kebebasannya sama dengan 1, artinya kita hanya bisa menentukan di dalam kesetimbangan uap cair zat yang murni, misalkan air ini, hanya bisa kita tentukan suhu saja atau tekanan saja. Nah, demikian. Begitu kita menentukan salah satu, misalkan suhu, maka yang lainnya sudah tertentu. Tekanan sudah tertentu, volume sudah tertentu, dengan kita menetapkan hanya satu variabel. Nah, itulah berarti derajat kebebasannya hanya
satu, kita hanya bisa memilih satu. Contoh yang berikutnya, etanol air setimbang dengan uapnya. Etanol dengan air cair ya, dalam keadaan cair itu setimbang dengan uapnya. Berarti ada fase uap dan cair, sehingga P nya sama dengan 2, ada 2 fase. Kemudian zatnya ada 2, etanol dan air. Jadi ada 2 komponen, N sama dengan 2. Maka F atau degree of freedom sama dengan 2. Berarti kita bisa memilih 2, suhu dan tekanan. Maka dengan kita tahu suhu dan tekanan, yang lain akan tertentu. Tapi kita bisa memilih 2. Kalau memilih 1 berarti masih belum tertentu, masih belum jelas keadaannya, state-nya itu di mana. Nah, begitu kita sudah menentukan 2, suhu, tekanan, atau tekanan dengan volume molar, maka kita sudah menentukan state atau keadaannya itu di mana. Kemudian yang C, air setimbang dengan uap air dan gas nitrogen. Air cair setimbang dengan uap air dan gas nitrogen. Ya, kita tahu gas nitrogen itu tidak bisa dalam kondisi seperti ini ya, sulit sekali untuk menjadi cair ya. Jadi kita anggap dia hanya ada di fase uap ya. Jadi tapi tetap ada 2 fase ya, cair dan uap. Maka P nya sama dengan 2. Nah, N nya bagaimana? N nya tetap ada 2, air dan nitrogen, H2O dan N2. Maka F nya juga sama dengan 2. Berarti kita bisa menentukan 2 juga ya, suhu dan tekanan, suhu dan volume, atau yang lain. Yang penting kita hanya boleh pilih 2. Nah, itulah makna dari degree of freedom. Dan kita sudah belajar ini kaidah fase Gibbs. Nah, berikutnya kita akan mempelajari bagaimana hubungan antara 3 besaran yang terukur, yang sangat penting di dalam termodinamika ya, karena dia sifatnya tadi ya, dapat atau bisa terukur, yaitu tekanan, volume, dan suhu atau temperatur. Nah, kalau digambarkan di dalam diagram, dalam grafik 3 dimensi, maka akan menjadi seperti ini ya. Nah, melihat dalam 3 dimensi ini akan kesulitan ya. Maka digambarkan dalam sisi, misalkan nih, tekanan versus temperatur. Tekanan versus temperatur berarti dilihat dari depan ya. Maka akan terlihat seperti ini ya. Akan terlihat ada daerah fase padat atau solid, daerah fase liquid, fase vapor ya. Nah, antar region atau daerah ini dibatasi dengan garis yang itu adalah berarti kesetimbangan terjadi begitu ya. Batas antara solid dan vapor berarti ada kesetimbangan padat uap ya, solid vapor. Ini SV, ini berarti terjadi kesetimbangan. Kemudian antara liquid dan vapor juga ada garis batas, yaitu adalah garis kesetimbangan liquid dan vapor. Nah, di situ terjadi juga liquidnya jenuh, vapornya juga jenuh ya. Saturated liquid, saturated vapor pada garis kesetimbangan. Hingga pada garis liquid vapor ini berujung pada titik kritik ya. Titik kritik. Nah, di atas titik kritik, batas antara cair dan uap sudah tidak jelas lagi ya. Dia sudah bagaikan satu fase yang homogen ya. Di atas
titik kritik itu. Liquid dan vapor sudah tidak bisa dibedakan lagi. Kemudian solid liquid, nah itu ada garis juga kesetimbangan antara padat dan cair ya. Nah, kemudian juga ada satu titik namanya titik triple point. Nah, pada titik ini terjadi kesetimbangan padat, cair dan uap ya, solid, liquid dan vapor, dan itu hanya ada pada satu titik. Mengapa hanya satu titik? Nah, Anda ingat tadi kaidah fase Gibbs ya, F sama dengan 2 dikurangi P ditambah N. Kalau T nya sama dengan 3, N nya sama dengan 1, maka F nya sama dengan 0. Berarti tidak bisa memilih lagi ya, hanya satu titik, tidak bisa yang lain. Degree of freedom nya sama dengan 0. Tidak bisa kita memilih titik triple ini di tempat lain ya. Tapi kalau dua fase ini masih banyak pilihan, pressure dan temperature ya, ada pilihan-pilihannya ya. Kita bisa milih pressure berapa, temperature berapa, itu tertentu ya. Paling tidak kita bisa pilih satu tadi ya, kalau ada dua fase, nah, tergambar pada garis. Kalau titik berarti nggak bisa pilih lagi ya, hanya disitulah, dan itu khas untuk setiap zat. Untuk grafik tekanan versus volume, nah seperti ini ya. Triple line tadi, triple point itu kemudian menjadi triple line karena di sini ada solid vapor kesetimbangan, di sini ada liquid vapor bertemu, maka kesetimbangan jadi ada liquid vapor dan solid ya, jadi membentuk garis kesetimbangan tiga fase tapi membentuk garis ya. Nah ini gambar dari kesetimbangan, gambar dari tekanan versus temperature ya. Nah titik triple itu ada di sini. Jadi di bawah titik triple ini solid bisa langsung menjadi uap ya. Di bawah titik triple ya, padat bisa langsung jadi uap. Contohnya adalah karbon dioksida. Karbon dioksida padat itu bisa langsung membentuk uap ya pada tekanan atmosferik, karena titik triple-nya itu di atas tekanan atmosferik. Nah, berarti pada tekanan atmosferik itu masih di bawah itu titik triple, maka dia akan bisa berubah langsung ya, padatan menjadi uap. Derajat kebebasan pada titik triple tadi sudah saya sampaikan nih, sama dengan 0. Jadi titik triple sudah tertentu. Kalau proses penguapan, kurva penguapan tadi ya, kita bisa pilih satu. Kalau sudah memilih T, maka P tertentu dan sebaliknya. Yang jelas harus pilih cukup satu saja. Nah berikut ini adalah grafik suhu versus spesifik volume, volume per satuan massa. Nah untuk T versus V itu akan terjadi kurva seperti ini ya. Di sebelah kiri ini ya ada garis saturated liquid, karena di sini ada cair, wilayah cair saja. Kemudian di bawah kurva ini ada kurva, ada wilayah atau daerah campuran uap dan cairan ya, liquid vapor ya. Saya ulang lagi, di bawah kurva ini adalah daerah campuran liquid dan vapor. Sedangkan pada garis yang sebelah kiri ini berbatasan dengan liquid, itu adalah garis saturated liquid. Kemudian dari titik kritik, nah, sebelah kanan kurva ini adalah saturated vapor yang berbatasan dengan wilayah vapor atau vapor region. Itu
saturated liquid, saturated vapor ya. Cair jenuh dan uap jenuh. Nah, kalau ini kita hubungkan dengan garis, pada saat keadaan isotermal ya, suhu tertentu maka terjadi keseimbangan uap cair ya. Pada suhu tertentu ketika cairan itu mulai menguap ya, itu menguap tentu tidak tiba-tiba, tentu berkurang sedikit demi sedikit ya. Kalau kita start dari liquid ya, menguap terus sampai di ujung ini baru kemudian menjadi uap keseluruhan ya. Jadi di sini adalah VG, artinya ini volume fase gas atau vapor ya. Di sini adalah volume fase liquid atau volume fase fluid. F ini maksudnya ya, FG gitu aja ya, kita nggak tahu FG ini ya, kita sebut aja FG ya. Ini VF itu adalah volume fase liquid gitu. Kemudian G itu adalah volume fase vapor. Volume vapor tentu lebih besar ya, karena dia lebih mengembang. Kalau volume liquid tentu lebih kecil ya. Nah, maka ini ada perbedaan. Nah, kondisi di antara VF dan VG itu ya tergantung pada fraksi uap atau fraksi liquidnya, fraksi vapor atau fraksi liquidnya. Makin banyak fraksi uapnya maka akan semakin mendekati titik G. Semakin sedikit fase liquid akan mendekati titik F. Nah, ini kemudian digambarkan dengan persamaan ini ya. Untuk dua fase liquid vapor system ya, two phase liquid vapor system, maka digambarkan dengan persamaan nih. Untuk properti apa saja ya, VUHS, KM sama dengan 1 dikurangi XP kali ML tambah XP kali MV, atau M misalkan semua properti ini ya sama dengan ML ditambah MV kurangi ML kali XV. Nah, misalkan volume ya, kalau kita yang sudah belajar tadi, volume totalnya ini, kita kalau V di sini adalah volume keseluruhannya, itu adalah 1 dikurangi XV. XV itu adalah fraksi uapnya, kalikan volume fase liquid ditambah XV kali VV, volume vapornya, volume spesifik vapornya. Atau di persamaan yang terakhir ini ya, yang lebih sederhana, itu kita bisa menghitung volume total ya. Kita harus tahu XV ini ya. Untuk steam atau uap air ini sering disebut XV itu kualitas ya, quality. Nanti akan kita perdalam lagi hal ini pada chapter yang lain. Nah, kita sekarang belajar tentang wilayah di mana di situ hanya ada satu fase saja atau single phase region, khususnya fase uap dan fase cair, itu yang kita perdalam. Nah, persamaan keadaan yang tadi di awal sudah saya sebutkan ya, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah equation of state, EOS ya, adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara P tekanan, V volume, dan T suhu ya suatu zat. Jadi EOS atau persamaan keadaan adalah itu hubungan PVT, dan itu khas untuk tiap zat. Suatu persamaan keadaan itu menghubungkan P, V, dan T untuk suatu fluida murni dalam kesetimbangan, dalam keadaan kesetimbangan. Dimaksud fluida di sini
itu cairan maupun uap ya. And the question of state may be solved for any one of the three quantities, T, V, or T as a function of the other two. Jadi kita bisa menyatakan V dalam fungsi PT ya, misalkan ini V sebagai fungsi PT. Nah, kita dapat menyusun persamaan diferensial totalnya seperti ini. dV sama dengan dV dt pada P tetap dt ditambah dV dP pada T tetap, yang dituliskan subscript artinya pada keadaan T tetap, ini pada keadaan P tetap ya, dP. Kemudian volume expansivity atau beta itu didefinisikan sebagai 1/V dV dt pada P tetap. Kemudian isothermal compressibility atau kompresibilitas isothermal adalah dilambangkan dengan kappa adalah minus 1/V dV dP pada T tetap. Beta ini menunjukkan pemuaian volume karena pengaruh suhu, sementara isothermal compressibility atau kappa itu menunjukkan pengaruh tekanan terhadap volume, pemuaian atau mengkerut karena pengaruh tekanan, perubahan volume karena tekanan. Nah, sekali lagi, volume expansivity atau beta itu pengaruh suhu terhadap volume, kalau isothermal compressibility kappa itu pengaruh tekanan terhadap volume. Sehingga persamaan 32 ini dapat dinyatakan dV/V sama dengan beta kali dt dikurangi kappa kali dP. Untuk fluida yang incompressible, artinya fluida yang sulit untuk berubah volumenya, atau bisa dikatakan tidak bisa berubah volumenya, maka beta dan kappa akan sama dengan 0, maka dV/V sama dengan 0. Berarti volumenya konstan. Itu suatu idealisasi karena hampir-hampir tidak ada fluida yang demikian. For liquids, beta is almost positive. Nah, suatu cairan itu betanya ya, suatu cairan untuk kebanyakan cairan ya, beta itu selalu positif ya. Artinya jika suhunya bertambah maka volume juga bertambah. Artinya karena adanya suhu maka akan memuai ya, volumenya akan bertambah. Ini untuk semua cairan. Tapi ada perkecualiannya adalah liquid water atau air cair. Pada suhu 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius maka dia berlaku sebaliknya. Dari suhu 0 sampai 4 derajat Celcius itu malah volumenya berkurang, yang kita kenal dengan anomali air ya. Kappa is necessarily positive. Kalau kappa atau isothermal compressibility itu selalu positif ya. Kalau ditekan maka volumenya berkurang, berarti P naik, V berkurang, maka ada tanda negatif ya. Di sini ada tanda negatif. At condition not close to the critical point, pada kondisi tidak dekat titik kritik, maka beta dan kappa dapat dianggap tetap. Beta dan kappa dianggap tetap, maka kita bisa menyatakan dengan persamaan. Jadi jika beta dan kappa dianggap konstan, kita bisa menggunakan persamaan 3.6. Sebagai contoh, aseton cair pada suhu 20 derajat Celcius dan 1 bar diperoleh data betanya sekian, kappanya juga sekian, lalu volume spesifiknya adalah 1,287 cm3 per gram. Untuk aseton, carilah, pertanyaannya begitu. A, nilai dari dP dt pada volume tetap.
pada suhu 20 derajat Celcius 1 bar ya, dP dt pada V tetap. Kemudian yang B adalah tekanan setelah pemanasan pada volume konstan ya, dari 20 derajat Celcius dan 1 bar menjadi 20 derajat Celcius. Yang C adalah perubahan, dihitung perubahan volume jika suhu dan tekanan berubah dari 20 derajat Celcius 1 bar menjadi 0 derajat Celcius 10 bar. Kita mulai dari A. Derivatif dari dP dt pada V tetap ya, ditentukan dengan persamaan 3.5 untuk V tetap ya. Berarti V tetap itu artinya dV sama dengan 0. dV sama dengan 0, maka persamaan ini tadi ini sama dengan 0, maka karena beta kappa tetap kita pakai ini, dV nya 0, jadi persamaan 3.5 ini menjadi sama dengan 0, sama dengan 0. Kemudian kita bisa menyatakan dengan persamaan ini beta dt dikurangi k dp sama dengan 0 ini pada V konstan, maka dp dt pada V tetap kita bisa menyatakan dengan beta per kappa ini persamaan ini ya, kita bagi dt gitu. Maka diperoleh ini 24 bar per derajat Celcius. Kemudian yang B, untuk jika beta dan kappa dianggap tetap pada interval 10 derajat Celcius, dan untuk V tetap, maka dapat dinyatakan persamaan 36 itu seperti ini. Persamaan 36 ini tadi ya, jadi ini kita anggap tetap, maka ini berubah menjadi kita sama dengan 0 ya. Maka persamaannya jadi ini P2 sama dengan P1 ditambah beta per kappa kali dalam kurung P2 min T1. Kita hitung semuanya, maka diperoleh 241 bar. Yang C kita langsung substitusikan ke dalam persamaan 36 ya. Semuanya sudah tersedia. Ln V2 per V1, lalu di sini kita masukkan nilainya beta, kemudian kapanya ini, kemudian min 20 dengan 9 itu artinya sama ini tadi ya, kita masukkan bedanya tadi ya. P2 min T1, P2 min P1 ya, itu atau bedanya tadi di sini minus 20, sini 9 ya. Maka akhirnya kita peroleh delta V nya adalah V2 dikurangi V1 ini minus 0,038 cm3 per gram. Saya kira ini mudah ya. Nah, berikutnya kita masuk suatu persamaan keadaan yang sangat kita kenal, dan ini berlaku untuk keadaan khusus ya, suatu gas yang dengan suatu idealisasi yang di sini tidak dijelaskan detailnya ya, yang disebut sebagai gas ideal. Nah, bagaimana sifat dari gas ideal itu yang penting kita lihat di sini secara makroskopiknya ya, yaitu persamaan keadaannya adalah PV sama dengan RT, persamaan gas ideal ya. Persamaan gas ideal sekali lagi, PV sama dengan RT. Kalau dinyatakan dengan Z sama dengan PV per RT, maka Z itu sama dengan 1. Dengan Z itu adalah faktor kompresibilitas, P nya adalah tekanan, V nya adalah volume molar atau volume per mol, T adalah suhu absolut. Ingat, harus dalam satuan absolut juga, Kelvin atau Rankine. R nya adalah kita sebut sebagai konstanta gas umum, konstanta gas umum yang nilainya tergantung satuannya ya. Kalau satuannya untuk MKS ya, itu Joule per mol Kelvin atau Pascal, meter kubik Pascal per mol Kelvin.
itu nilainya adalah 8,314. Nah, jadi satuan yang saya tuliskan di sini ini adalah untuk satuan MKS ya, MKS. Sekali lagi di sini tidak ada N ya. PV sama dengan RT, tidak ada NRT, bukan, karena N-nya itu adalah artinya mol. Ya, jumlah mol itu sudah masuk di dalam V, karena V-nya adalah volume per mol ya. Kita sudah membiasakan diri dengan volume atau sifat spesifik ya. Volumenya juga volume spesifik, dalam hal ini kalau per mol ya volume molar. Kemudian untuk gas ideal punya karakter energi dalam hanya fungsi suhu ya, U itu hanya fungsi T. Nah, secara mikroskopik kan terjadi keadaan di mana energi kinetiknya itu untuk gas ideal kan karena tidak ada tumbukan ya di situ, tidak ada tumbukan. Jadi dalam gas ideal itu molekul-molekulnya itu dianggap interaksinya tidak ada gitu ya. Kalau tumbukan ya lenting sempurna begitu. Berlaku pada tekanan yang sangat rendah. Berlaku pada tekanan yang sangat rendah. Ya, ingat ya. Seperti itu. R untuk satuan yang lain ya, bisa dilihat di dalam tabel A.2 Smith-Vaness-Ebert edisi 8. Itu satuan yang lain. Jadi untuk mengerjakan soal harus dilihat satuannya apa, sehingga nanti R-nya nilainya berapa, harus sesuai. Hubungan antar sifat pada gas ideal. Untuk gas ideal CV ya, kita tahu CV adalah du dt pada V tetap. Du dt pada V tetap. Atau kita nyatakan du dt ini jelas dia tidak dipengaruhi volume lagi ya. Kalau gas ideal CV hanya fungsi suhu. Nah, U hanya fungsi suhu ya. Maka CV fungsi suhu. Kemudian H sama dengan U ditambah PV, maka H juga mengikuti ya. Entalpi juga hanya fungsi suhu. Sekali lagi untuk gas ideal. Jadi CP juga fungsi suhu saja. Maka kita bisa menghitung CP itu sama dengan CV ditambah R. Jadi masih ingat ya, CP CV. CP adalah kapasitas panas pada tekanan tetap, CV kapasitas panas pada volume tetap ya. Sehingga kita menghitung delta U adalah integral CV dt, delta H adalah integral CP dt. Nah, contoh berikut bagaimana kita menghitung densitas dalam hal ini gas nitrogen pada tekanan 1 atmosfer suhu 30 derajat Celcius. Kalau ini dianggap keadaannya adalah gas ideal, dianggap gas ini adalah gas ideal, kita bisa menghitung menggunakan R 82,06 cm3 atmosfer per mol Kelvin ya. V nya sama dengan RT per P, kita hitung semua, kita masukkan semua variabel yang diketahui, maka diperolehlah V nya 24.876,49 cm3 per mol. Berat molekul dari nitrogen adalah 28 gram per mol. Maka densitasnya adalah ya, berat molekulnya ini dibagi dengan V ya, 28 gram per mol dibagi 24.876,49 cm3 per mol, maka diperoleh satuannya menjadi gram per cm3 ya. Ini densitasnya kita bisa menghitung ya. Perhitungan proses dengan persamaan gas ideal. Proses, kita bertemu dengan kata yang dulu pernah kita bahas. Apa artinya proses? Proses adalah perubahan dari suatu keadaan termodinamika menuju keadaan termodinamika yang lain ya. Jadi perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain.
Dan setiap keadaan itu ditentukan oleh satu besaran atau sifat termodinamika. Ya, apakah itu suhu dan tekanan atau volume. Nah, itu akan menentukan di mana keadaannya, di mana state-nya. Proses-proses yang akan dibahas dalam bab ini adalah ya untuk sistem tertutup, yaitu ada 4 proses. Itu proses isotermal, proses suhu tetap ya. Yang kedua adalah proses isobarik atau proses tekanan tetap. Yang ketiga adalah proses isokorik atau proses volume tetap. Dan yang keempat adalah proses adiabatik, yaitu proses di mana tidak ada panas yang keluar masuk sistem atau T sama dengan 0. Kita mulai dengan proses isotermal. Proses isotermal berarti delta T sama dengan 0. Tidak ada perubahan suhu. Nah, maka kalau nggak ada perubahan suhu, delta U ya, delta U adalah CV delta T juga akan 0. Jadi delta U nya sama dengan 0, juga delta H akan sama dengan 0 dengan sendirinya karena delta T nya 0 ya. Nah, pada proses isotermal maka delta U ya seperti biasa untuk hukum pertama sistem tertutup ya, delta U sama dengan Q ditambah W itu sama dengan 0. Delta U sama dengan Q ditambah W. Kalau delta U sama dengan 0 maka Q akan sama dengan minus W. Sementara W itu sama dengan minus integral PDV. Berarti ini sama dengan integral PDV. Dan kalau kita masukkan P untuk gas ideal adalah RT per V. Sini RT per V kita masukkan. Dan tadi isotermal berarti RT nya tetap ya, kita keluarkan dari tanda integral. Maka tinggal integral dV per V. Hasil integrasinya adalah ln V2 per V1. Nah, kita bisa menggantikan V2 per V1 itu sama dengan P1 per P2 karena P2 sama dengan P1 ya. Untuk gas ideal jadi berlaku ini. Sekali lagi ini untuk gas ideal ya, dimana PV per T adalah konstan. Maka kita peroleh kesimpulan ini sama dengan minus W ya, panas sama dengan minus kerja ya. Q sama dengan minus W sama dengan RT ln P1 per P2 sama dengan RT ln V2 per V1. Ini khusus persamaan ini untuk suhu tetap. Sekali lagi persamaan-persamaan itu harus diingat untuk keadaan apa dia berlaku. Dan persamaan ini hanya berlaku untuk gas ideal pada perubahan pada keadaan isotermal ya, tidak ada perubahan suhu. Berikutnya adalah proses isobarik. Proses isobarik itu kembali di sini delta U juga sama dengan integral CVDT dan delta H integral CVDT. Q sama dengan delta H. Mengapa begitu? Pada keadaan isobarik itu P-nya tetap ya, P-nya tetap ya, maka pada proses P tetap itu ya, kita masih ingat dulu ya, pada proses tekanan tetap itu Q-nya sama dengan delta H. Nah, ini selalu diingat ya. Pada keadaan tetap P tetap, tekanan tetap ya. Ini maka Q itu sama dengan delta H. Sementara delta H adalah integral CP/dt. Kemudian untuk kerja adalah sama dengan minus integral PDV seperti yang telah kita pahami. P-nya konstan maka dikeluarkan dari tanda integral. Dan PDV itu sama dengan juga min R dt untuk gas ideal ya. Maka ini W juga sama dengan minus R kali dalam kurung P2 min P1. Dan sama dengan min P kali V2 min V1 ya, karena P-nya tetap. Kalau dicek dengan hukum pertama maka terbukti ya, CP sama dengan CP plus R. Cocok. Tuh, ini untuk proses isobarik, proses tekanan tetap ya. Ingat seperti ini. Kemudian proses isokorik atau delta V sama dengan 0.
delta V sama dengan 0, maka atau isokorik itu Q-nya sama dengan delta U. Panas yang keluar atau masuk itu sama dengan perubahan energi dalam atau integral CV dt. Kalau W-nya sama dengan 0 karena tidak ada perubahan volume, maka PdV, dV-nya tidak atau sama dengan 0 dV-nya, maka dengan sendirinya W akan sama dengan 0. Kalau dicek, nah W-nya ini 0, nah Q sama dengan delta U ya, akan cocok ya. Proses adiabatik. Jadi Q sama dengan 0 di dalam hukum pertama. Jadi kan dQ tambah dW sama dengan du. Du adalah CV dt. dQ nya 0, maka dW sama dengan CV dt. Dan dW itu sama dengan min P dV. dW sama dengan min P dV. Kalau ini kemudian diuraikan, nah, maka akan terjadi persamaan seperti ini ya. dW adalah min P dV, masukkan, dan P ya, P dapat diuraikan untuk gas ideal adalah RT per V ya, maka akan diperoleh persamaan ini. Lalu akhirnya kita peroleh hubungan ini ya, T2 per T1 sama dengan P2 per P1 pangkat R per Cp. Demikian pula kalau terhadap V seperti ini. Nah, kalau gamma itu adalah Cp per Cv, maka kita punya 3 hubungan ini untuk keadaan, untuk proses adiabatik ya. Diingat ada 3 hubungan ya. Jika TV ini ya, T kali V pangkat gamma minus 1 nih. Gammanya ini Cp per Cv ya. Itu adalah tetap ya. Sekali lagi, T dikalikan V berpangkat gamma minus 1, maka itu adalah tetap. Maksudnya tetap itu jika berubah menjadi keadaan 2, T1 kali V1 pangkat gamma min 1 sama dengan T2 kali V2 pangkat gamma min 1 ini. Lalu yang lain, jika pasangannya T dengan P ya, maka kita peroleh persamaan ini. Kalau PV ini lebih mudah dihafal, P kali V pangkat gamma adalah tetap. Nah, sedikit kita membahas tentang gamma atau Cp per Cv untuk gas ideal ya. Sekali lagi gas ideal ya. Kalau dia gasnya adalah monoatomik ya, helium, neon, argon, xenon, nah, itu adalah contoh gas monoatomik, atomnya satu-satu, tidak bergabung dalam molekul, hanya satu atom saja ya, satu molekul itu, maka gammanya adalah 1,67 atau 5/3. Kalau gas diatomik ya berarti H2N2O2, nah, dua-dua dia pasangan, satu molekul hidrogen, satu molekul nitrogen, oksigen, itu terdiri dari 2 atom, maka disebut gas diatomik. Maka gammanya sama dengan 7/5 atau 1,4. Demikian pula kalau gas untuk poliatomik sederhana ini CO2, SO2, NH3CH4, maka itu ada gamma yang berbeda ya, itu 1,3 atau kira-kira 9/7 itu ya. Jadi nilai gamma itu kira-kira kita bisa memahami ya dari bentuk atom, bentuk molekulnya ya, gitu. Nilai gammanya jadi berbeda. Proses adiabatik dari hukum pertama kita tahu kalau Q-nya sama dengan 0 berarti W sama dengan delta U. Nah, kita pegang itu. Karena kita sangat berkepentingan menghitung W-nya berapa kalau Q-nya sama dengan 0. Dan untuk keadaan atau proses adiabatik, untuk proses adiabatik W sama dengan delta U. Nah, sekali lagi, untuk proses adiabatik W atau kerja sama dengan perubahan energi dalam sistem, W sama dengan delta U. Nah, tadi delta U adalah integral CV dt, maka kita bisa menghitung W adalah CV delta T. Dan CV itu adalah, kita bisa menghitung dari R dibagi gamma min 1 ya. Ini bisa diuraikan, hasilnya ini
Jadi kita bisa menjadikan persamaan ini ya, V sama dengan R dibagi gamma min 1 kali delta T dan seterusnya. Lalu kita kembangkan, akhirnya dapat persamaan ini ya. Yang ini banyak dikutip dalam buku-buku lain juga. W sama dengan P1 kali V1 dibagi gamma min 1 kalikan dalam kurung P2 per P1 pangkat gamma min 1 per gamma kurangi 1. Ini persamaan yang terkenal ya untuk menghitung W pada proses adiabatik. Nah, itu proses-proses, ada 4 proses. Terus satu lagi, sebenarnya ini proses yang menggambarkan untuk merangkum keseluruhannya. Jadi politropik itu artinya berubah dengan ya berbagai cara tadi ya, turning many ways gitu. Dimana kita punya delta yang konstan tertentu untuk setiap proses. Kalau isobarik maka deltanya itu adalah 0. Kalau isotermal delta sama dengan 1. Adiabatik delta sama dengan gamma tadi, Cp per Cv. Lalu kalau isokorik deltanya tidak terhingga. Nah, di antara itu tentu ada delta yang lain ya. Maka itu kita bisa mengambil generalisasi ya seperti ini. Nah, dalam buku edisi 8 ini sudah tidak dibahas, tapi tidak ada salahnya juga kita bahas di sini. Nah, berikutnya ada keadaan di mana proses itu tidak reversible atau irreversible. Yang kita bahas dari tadi itu adalah proses yang reversible atau keadaan ideal dari suatu proses ya. Itu adalah reversible atau dapat balik, yang pernah kita bahas ya, makna dari reversible itu. Nah, keadaan proses yang ada di sekitar kita dalam realitas kehidupan manusia itu adalah irreversible. Nah, the work of an irreversible process is calculated ya, dihitung. Kalau keadaan irreversible ya, caranya bagaimana menghitungnya? Pertama adalah kerja itu ditentukan dengan proses reversible. Jadi kalau untuk menghitung irreversible, kita hitung dari proses reversible-nya. Reversible-nya berapa? Yang kedua, nilai dari reversible tadi, kerjanya berapa tadi, lalu kita bagi atau kita kalikan dengan efisiensi ya, untuk mendapatkan kerja aktual, actual work. Nah, efisiensi itu adalah satu nilai yang berada di antara 0 dan 1 ya. Jadi efisiensi tidak akan kurang dari 0, tidak akan minus, dan juga tidak akan lebih dari 1. Itu jadi patokannya. Kalau Anda menghitung efisiensi kok dapatnya lebih dari 1 atau kurang dari 0, pasti salah. Jadi efisiensi harus antara 0 dan 1. Nah, di sini ada kata dikalikan atau dibagi, tergantung bagaimana sistem itu apakah melakukan kerja. Kalau melakukan kerja berarti W-nya negatif, melakukan kerja, mengeluarkan energi dari sistem ya. Maka efisiensi itu adalah kerja aktual dibagi kerja ideal. Jadi jika sistem melakukan kerja, maka kerja ideal itu akan lebih besar daripada kerja aktualnya. Maka efisiensi adalah yang kecil, yaitu kerja aktual dibagi yang besar, kerja ideal, W ideal. Sebaliknya, jika sistem dikenai atau membutuhkan kerja, berarti W-nya positif ya. Kalau dia membutuhkan kerja, maka W ideal itu akan lebih kecil, butuhnya lebih kecil, sementara aktualnya akan butuh lebih besar. Maka efisiensi adalah yang kecil dibagi yang besar, supaya nilainya antara 0 dan 1 ya. Jadi W ideal dibagi W aktual. Jadi berhati-hatilah di sini ada perbedaan untuk sistem melakukan kerja atau sistem dikenai kerja ya. Efisiensi mempunyai perhitungan yang berbeda. Nah, demikian untuk penjelasan proses-proses pada keadaan gas ideal ya, untuk kondisi gas ideal.
Nah, untuk contoh soal akan dibahas pada video yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.